Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya'i wal mursalin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. أما بعد, jamaah salat Idul Adha muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita bisa melaksanakan salat Idul Adha dan juga insyaallah kita semua bisa melaksanakan kurban yang kita niatkan di tahun ini. Mudah-mudahan semua ini dapat menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melantunkan takbir, tahmid, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini kita semua juga bisa merasakan betapa luar biasanya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan hambanya yang sangat luar biasa, yang sering kita dengar dan juga sering kita mendengarkan daripada kisah-kisah nabi-nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi lainnya, terutama Nabi Ibrahim alaihi salam. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar wa ilal hamd. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yaitu Nabi Allah Ibrahim adalah hamba yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan Nabi Allah Ibrahim, karena Nabi Allah Ibrahim sebelum dia menemukan Allah Subhanahu wa taala, beliau mencari siapa Tuhannya, siapa Sang Pencipta, penguasa alam. Dari mulai dia melihat matahari, dia anggap ini mungkin yang dikatakan Tuhan. Setelah matahari tenggelam, beliau mengatakan bukan, karena tidak ada Tuhan yang tenggelam. Bulan dia lihat, juga dia mengatakan Tuhan. Lalu bulan tenggelam, lalu dia mengatakan ini bukan Tuhan. Sampai Nabi Allah Ibrahim ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang wajib disembah oleh Nabi Ibrahim. Di sini Bapak Ibu jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersama ibu bapak bahwasannya kita sudah menemukan Allah. Tidak usah mencari Allah lagi, karena kita sudah mengikuti daripada orang-orang tua kita,
dan juga kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dari mulai kita lahir sudah diazani oleh orang-orang tua kita, dikenali Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita semua melihat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bahwasannya beliau mencari Allah dan menemukan Allah Subhanahu wa taala, dan mantapnya kepada Allah luar biasa. Di antaranya Nabi Allah Ibrahim, ujian yang paling banyak untuk nabi dan yang paling berat untuk nabi-nabi. Makanya beliau dijuluki ulul azmi. Beliau dijuluki punya pangkat selain daripada nabi, mursalin, dan juga termasuk ulul azmi. Karena beliau nabi yang paling Allah Subhanahu wa taala sampai memberikan pangkat kepada Nabi Ibrahim, yaitu Khalilullah. Kenapa? Kita bersama telah banyak dan sering kita mendengar bahwasannya tentang masalah Idul Adha, yaitu hari kurban, di mana asal mula daripada cerita ini adalah dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini memang pertama kali sifat beliau adalah dermawan, sangat dermawan. Beliau tidak makan kecuali makan dengan tamu. Beliau tidak makan, tidak pernah makan pagi dan siang kecuali dia mencari orang untuk bersamanya makan. Dari saking beliau ini adalah orang yang sangat dermawan. Dan dalam satu keterangan, makanan bila mana kita makan bersama secara berjamaah ataupun kita makan bersama, di situ akan menghilangkan hisab besok di yaumil qiyamah. Nabi Allah Ibrahim tidak pernah makan sendirian. Nabi Allah Ibrahim tentunya makan pagi masih nyari orang, dicari orang. Siapapun orang tersebut diajak makan. Ada orang lewat ditunggu, nggak ada orang dicari. Kalau dia mau makan pasti bersama dengan orang. Ini dari saking dia tidak mau besok di ajunan Allah Subhanahu wa taala mendapat sanksi-sanksi yang sangat luar biasa. Makanya kedermawanan beliau, setiap tahunnya beliau mengorbankan harta bendanya, termasuk ratusan ekor unta dan juga kambing bedus yang dikorbankan setiap tahunnya, sehingga orang-orang takjub, sehingga orang-orang itu kaget. Orang-orang berkata, ya Nabi Allah Ibrahim, engkau sangat luar biasa. Nabi Ibrahim menjawab, saya begini karena Allah. Harta semua Allah yang ngasih. Jiwa saya, harta saya milik Allah. Kenapa kita pelit sama Allah? Semua yang dikasih ini milik Allah. Kita dikasih apapun milik Allah. Satu contoh, saya punya anak. Kalau Allah minta, saya kasih. Kalau Allah suruh korbankan, saya kasih. Uang semua milik Allah. Dan ucapan ini ditulis oleh malaikat. Lalu berapa lama kemudian Nabi Allah Ibrahim diuji lagi sama Allah dengan disuruh sembelih putranya satu masih, yaitu Nabi Ismail. Pada waktu itu Wakilah dalam satu tafsir mengatakan umur 7 tahun. Wakilah ada yang mengatakan 13 tahun. Di situ pada tanggal 8 kemarin, yaitu Tarwiyah. Makanya kita disuruh sunat untuk berpuasa di Tarwiyah tanggal 8. Itu pertama kali mimpinya Nabi Ibrahim disuruh sembelih anaknya. Paginya beliau
termenung, memikirkan mimpi yang pertama kali, yaitu di tanggal 8. Beliau mengatakan mungkin ini mimpi, hanya sekedar mimpi. Akhirnya besok di tanggal 9 dan berketepatan beliau di Arafah, dan beliau mimpi kembali, disuruh sembelih. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, sembelih Ismail, sembelih anakmu. Allah yang nyuruh. Akhirnya termenung kembali di Arafah itu. Makanya kita juga disunatkan di tanggal 9 kemarin untuk kita berpuasa. Namanya puasa Arafah. Dan di tanggal 10, pada malam 10, beliau Nabiullah Ibrahim didatangkan mimpi, dan mimpi yang ketiga ini adalah mimpi yang kenyataan. Yaitu apa? Berarti kata Nabi Ibrahim, saya sudah 3 kali mimpi. Berarti ini bukan suruhan setan, lakin hadza minallah. Ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Nabi Ibrahim melaksanakan. Sebelum itu Nabi Ibrahim manggil, nah di tanggal 10 pagi kamu, ya, Abah mimpi semalam kamu disuruh sembelih sama Allah. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail menjawab dengan lantang, karena putra beliau itu sangat cerdas, ganteng, cerdas, luar biasa, taat kepada Allah dan taat kepada orang tuanya. Beliau menjawab Nabi Ismail, iya Abah, kalau itu memang suruhan dari Allah, kerjakan, saya akan sabar Abah. Bismillah, berangkat ke tempat penyembelihan. Lah disitulah pada waktu itu Nabi Allah Ibrahim, ya, dengan berat hati dia bertakbir, dan pisau tersebut dijajal menyentuh batu. Pisau tersebut hancur, batu itu dari saking tajamnya pisau untuk nyembelih anak. Dan pada waktu itu batu hancur, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala dikala Nabi Ibrahim itu bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ditaruhlah, ya, pisau di atas lehernya, langsung dipotong. Tapi Allah menggantikan pada waktu itu, atas kemuliaan, kesabaran Nabi Allah Ibrahim, diganti dengan bedus yang diturunkan dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah bahwasannya kita bisa ambil kesimpulan, Nabi Allah Ibrahim itu melaksanakan apapun, ya, karena Allah. Melaksanakan apapun karena Allah. Ini loh tingginya dari pangkat Nabi Ibrahim. Makanya kalau ada orang semua karena Allah, karena Allah, karena Allah, tinggi pangkat orang tersebut. Lan tanalul birra hatta tunfikun mimma tuhibbun. Tidak akan sampai ke derajat al-birra, orang yang sangat luar biasa tinggi derajatnya, kecuali dia menginfakkan apa-apa yang dia senangi. Sebab orang-orang itu, ibu bapak, kalau mau tahu, memberikan apa-apa itu barang bekas, bukan barang baru. Yang bagus untuk dia, yang jelek untuk diberikan kepada orang. Itu belum pada derajat yang tinggi. Tapi kalau kita derajat yang tinggi, yang bagus kita kasih orang, yang jelek kita pakai. Pahanya ayam kasih orang, kepalanya kita makan atau buntutnya. Jangan terbalik, buntut sayap dikasih ke langgar, ke musola, yang pahanya dimakan sendiri. Makanya di sini letaknya Nabi Allah Ibrahim, karena disuruh Allah, apapun dilaksanakan oleh Nabi Allah Ibrahim. Ini gambaran ibu bapak semuanya, kalau kita untuk kebaikan, jangan sampai kita sayang-sayang.
kalau kita untuk masjid, kalau kita untuk sosial, kalau kita untuk anak yatim, kalau kita untuk sedekah, jangan sayang-sayang. Sebab apa? Tidak diganti oleh Allah. Nyata diganti. Nabi Allah Ibrahim, setiap dia itu motong sapi, setiap dia motong unta, kambing, Allah gantikan beribu-ribu. Makanya Nabi Allah Ibrahim adalah paling banyak ya hayawan karena beliau berkorban. Begitu juga mudah-mudahan kita doakan orang-orang yang berkorban akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rizki yang barakah, rizki yang melimpah, dan mudah-mudahan kita semua dengan barakah daripada salat Idul Adha dan juga pada khutbah hari ini kita bersama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di hati kita tidak ada rasa sayang kalau itu untuk kebaikan, tidak ada rasa ini dan itu kalau ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan inilah menjadi pelajaran untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di masa-masa akhir zaman seperti ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ini untuk semua keluarga kita, anak cucu kita, mudah-mudahan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa menjalankan perintah Allah, salat 5 waktu, dan juga menjaga dari keseluruhan ya maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab terjadinya apapun di akhir zaman ini adalah karena ulah manusia, kerusakan dunia karena ulah manusia. Oleh karena itu kita bersama untuk membendung ulah daripada manusia yang tidak baik. Kita semua berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita ucapkan sabahan wa masaan, pagi dan sore, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai saya melihat ada orang tidak melaksanakan salat, ada orang berat untuk salat karena apa? Karena dia sudah ya diikuti oleh banyak setan. Untuk mencegah dari setan tersebut, biar kita enteng badan kita untuk melaksanakan salat, untuk melaksanakan ngaji Quran, untuk ke masjid, makanya kita bersihkan badan kita dengan istighfar kepada Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Biar setan-setan yang ada di diri kita, setan malas, setan pelit, setan sombong, setan congkak, setan kikir, setan macam-macam yang ada di diri kita hilang dengan kita membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita bersama di akhir-akhir zaman ini hidup makin sempit, hidup makin sulit, dan kita akan merasakan berbagai macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kuat adalah mereka-mereka yang sering melontarkan dan juga memuja kepada Allah Subhanahu wa taala, sering ingat kepada Allah, sering dekat kepada Allah. Lain-lainnya mereka akan merugi, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan firman Allah, wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sesungguhnya di waktu asar demi waktu asar yang hampir subuh, yang hampir maghrib, di akhir zaman yang hampir kiamat ini sudah, kita semua dalam keadaan rugi dan merugi. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu, kecuali yang tidak merugi yaitu mereka-mereka yang beriman kepada Allah, bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Mudah-mudahan doa kita bersama pada hari ini, kita semua yang belum sempurna melaksanakan sholat 5 waktu, mudah-mudahan barakah Idul Adha kita semua bisa melaksanakan 5 waktu dengan sempurna. Amin Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma. Dan mudah-mudahan kita doakan anak-anak cucu kita, keluarga kita bersama, mudah-mudahan menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah, dan mudah-mudahan semuanya ikut
pada ajaran agama. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, mudah-mudahan kita semua diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur fi taatillah, dan mudah-mudahan kita tetap di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah ala ihsani wa syukri ala huwa tawfiqi wa imtinani, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورسوله وملائكة المكرمين وارض عن اللهم على القرآن الشريف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن ستة المتأمين الكرام وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والشرك وانصر عبادك والموحدين وانصر من نصر الدين واذل من خلل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلمة إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلال والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن وعن بلدنا هذا خاصة عن بلدنا هذا اندونيسيا يا الله خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا وأنفسنا وإن لم تغفر لنا كنا من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمته وذكر الله عز وجل وأكبر. الله